Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Kevin Cornelius Kambey, NPM 1914151068, mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas PowerPoint yang sudah saya buat yang bersumber dari salah satu jurnal yang berjudul Perilaku Harian Ular Kobra dalam Kandang Penangkaran. Indikator materi pada PowerPoint yang saya buat adalah pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, prosedur kerja, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pada pendahuluan, hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu permintaan satwa liar yang terus meningkat menyebabkan perburuan semakin tinggi. Ular kobra menjadi fokus yang menarik dalam perdagangan satwa liar. Hal ini merupakan ancaman bagi populasi kobra di alam karena dapat menurunkan jumlah populasi dalam skala besar. Di Indonesia pun belum ada regulasi khusus melalui undang-undang tentang pengambilan jenis ini di alam. Namun, ular kobra telah dimasukkan ke dalam daftar CITES Appendix 2 untuk mencegah pengambilan spesies di habitat alaminya secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar. Dalam daftar ini, ular kobra hanya boleh diperdagangkan secara internasional sesuai kuota dan izin. Ular kobra yang diperdagangkan pun harus hasil penangkaran melalui captive breeding program. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku harian dari ular kobra dalam kandang penangkaran yang meliputi perilaku diam, bergerak, memangsa, minum, kawin, dan ganti kulit. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu menjadi referensi dasar pengembangbiakan ular kobra dalam kandang penangkaran, menjaga kelestarian satwa ular, khususnya ular kobra, serta meminimalisir pengambilan ular kobra di alam liar. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode ad libitum sampling dan metode focal animal sampling dengan continuous recording. Metode ad libitum sampling adalah metode pengumpulan data aktivitas di mana peneliti mencatat sebanyak mungkin aktivitas yang diamati. Pada metode kedua, yaitu metode focal animal sampling dengan continuous recording, mengamati dalam jumlah waktu tertentu dengan beberapa kategori tingkah laku yang berbeda dan pencatatan waktu pada masing-masing kategori tingkah laku. Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 6 pasang ular kobra, kandang, stopwatch, probing stainless, dan kamera digital. Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu yang pertama mencari tahu jenis kelamin ular kobra, karena hal ini adalah salah satu hal yang paling penting. Karena pada prosedur kerja yang kedua, memasukkan sampel ke dalam 6 buah kandang secara berpasangan. Pada prosedur yang ketiga, mengamati aktivitas harian yang dilakukan 4 kali sehari. Dan prosedur yang terakhir, membuka sekat pada pengamatan sore hari untuk menggabungkan pasangan ular. Pada prosedur kerja yang terakhir, berguna untuk mengetahui perilaku kawin pada ular kobra. Sampel dimasukkan ke dalam 6 buah kandang secara berpasangan dan diberi label pada kelompok yang pertama A1, A2, A3, dan pada kelompok yang kedua atau kelompok B diberi label B1, B2, dan B3. Pada kelompok yang pertama atau kelompok A diberi mangsa berupa anak ayam, dan kelompok yang kedua atau kelompok B diberi mangsa katak sawah. Nah,
hasil dan pembahasan. Hasil yang didapat yaitu ternyata ular yang diberi mangsa katak atau kelompok B lebih aktif dibandingkan ular yang diberikan mangsa anak ayam atau kelompok A. Untuk perilaku minum, agonistik, kawin, dan ganti kulit sangatlah rendah, yaitu sekitar 0,01% sampai 0,06% seperti pada tabel 3.1. Selanjutnya, terdapat perbedaan di antara kedua kelompok di mana perilaku diam pada kelompok A lebih tinggi dibandingkan kelompok B. Perilaku diam teramati paling tinggi pada pukul 11 sampai jam 1 siang sebesar 21,11% dan menurun pada sore hari. Kelompok B ternyata menunjukkan aktivitas bergerak yang lebih tinggi. Perilaku memangsa kelompok B lebih tinggi dibandingkan kelompok A. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan jenis mangsa. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu perilaku harian ular kobra pada kelompok A adalah perilaku diam sebanyak 78,50%, perilaku bergerak sebesar 19,90%, memangsa 1,46%, perilaku ganti kulit 0,06%, agonistik 0,04%, kawin 0,03%, dan minum 0,01%. Pada kelompok B, menunjukkan perilaku diam lebih kecil dibandingkan kelompok A yaitu sebanyak 71,15%, bergerak lebih banyak sebanyak 26,44%, memangsa 2,26%, ganti kulit 0,05%, agonistik 0,06%, kawin 0,03%, dan minum 0,01%. Ular kobra pada kelompok B yang diberi mangsa katak sawah menunjukkan aktivitas bertelur dengan jumlah telur 8 butir. Dan saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya pemeliharaan ular kobra dengan tujuan konservasi sebaiknya diberikan mangsa berupa katak sawah. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahan atau pembelajaran melalui daring. Tetap di rumah saja. Dan terima kasih kawan-kawan semua. Salam rimbawan.